Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie dan seperti biasa di video ini nanti saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi kalau ada yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, bisa langsung diklik aja ya, linknya udah saya share di deskripsi di bawah. Dan nanti di belakang video saya juga akan share beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest nih. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan kalau dirasa bermanfaat, maka jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Sebelum mulai, saya mau disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya, silahkan dianalisa ulang kembali sendiri. Kalau dirasa cocok dan bermanfaat, atau teman-teman mungkin ingin menggunakan tools ini, maka bisa didapatkan dengan dua cara ya. Yang pertama yaitu dengan cara berlangganan tentunya menjadi membernya Wisdom and Invest. Nah, fasilitas kita tuh ada banyak banget dan tentunya bukan cuma yang saya share di YouTube ini ya. Nanti sebentar lagi saya akan share nih. Nah, jadi tools kita sebenarnya tuh ada banyak banget. Tapi saya nggak bisa share semuanya di YouTube ini karena waktunya terbatas. Jadi buat teman-teman, kalau ada yang ingin ikutan Zoom-nya Wisdom and Invest, untuk ngeliatin kira-kira Wisdom and Invest tuh ada tools apa aja sih, ada fasilitas apa aja sih, ada stock pick, ada screener, ada chart yang memberikan trading system atau sinyal-sinyal. Nah, bisa teman-teman ikutin. Nah, acara Zoom ini gratis tentunya ya, jadi bebas terbuka untuk umum, siapa aja boleh ikutan, supaya teman-teman tahu nih, kira-kira Wisdom and Invest cocok gak sih buat saya? Kalau cocok, kalau ingin berlangganan, maka silakan. Kalau belum cocok, maka it's okay ya. Tidak masalah kalau misalnya teman-teman mau lihat-lihat dulu. Dan kita ada Zoom-nya ini setiap hari Rabu, jadi kemarin itu sudah lewat. Kalau teman-teman kelewatan nggak apa-apa, nanti ikutan aja lagi di hari Sabtu ya, jam 4 sore. Ini rutin acaranya, jadi kapanpun teman-teman kalau ada waktu bisa ikutan join bareng. Linknya nanti bisa teman-teman dapatin langsung juga, jadi tinggal diklik gampang ya, nggak usah masukin ketik-ketik itu meeting ID dan segala macamnya, jadi nggak repot. Makanya join dulu ke Telegramnya Wisdom and Invest. Jadi nanti kalau mau join Zoom-nya tinggal diklik. Atau follow aja Instagram kita. Linknya biasa juga kita share di Instagram. Dan cara kedua yaitu bisa teman-teman dapatkan secara gratis. Nah, jadi kalau yang belum mau berlangganan, it's okay, bisa didapatkan juga dengan cara gratis. Teman-teman gampang banget caranya, tinggal buka rekening sekuritas aja melalui rekenannya Wisdom and Invest. Rekening kita tuh ada tiga ya, jadi ada JUC atau Jasa Utama Kapital, ada NH Korindo, dan ada Sukor Sekuritas. Teman-teman bisa pilih di antara ketiga itu, jadi kita juga ada pakai sendiri. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan ataupun ingin dibimbing cara pakainya, nah kita bisa bantuin juga ya. eh Lalu, nah ini salah satunya beberapa saya share screenernya Wisdom and Invest. Salah satunya ini NBSA. Aksesnya semua lewat Telegram ya. Jadi yang penting ada Telegramnya, teman-teman bisa buka dari HP ataupun dari laptop. Itu enak banget pakainya. NBSA ini adalah singkatan dari Net Buy Sell Asing. Jadi screener untuk ngeliatin kira-kira hari ini asingnya lagi net buy apa sih. Bisa secara daily, biasanya di end of week saya juga ada share. Biasa kita juga ada share secara weekly. Jadi teman-teman tahu dalam satu minggu kira-kira asingnya yang lagi net buy di saham apa sih gitu ya. Ini urutan udah dari atas yang paling tinggi sampai paling bawah. Kalau teman-teman mau screenshot dulu atau mungkin udah punya juga dari akses karena punya dari sekuritas. Biasanya sekuritas juga ada yang nyediain ya. Ini sampai bawah ini kalau minus artinya sudah net sell. Jadi paling bawah itu yang paling gede tuh net sell-nya. Dari screenernya nanti kita cek juga chartnya ya. Ini ada chart untuk ngeliatin foreign flow-nya. Ups, salah nih. Sebelah sini nih. Ya, seperti biasa, sebelum mulai membahas saham, saya akan share view tentang IHSG kita tuh bagaimana sih. Nah, tentunya IHSG kita biasanya eh, pergerakannya mengikuti foreign flow banget ya, sehingga kita harus ngecekin ini kira-kira ada inflow atau enggak. Kalau hijau-hijau, nih cara ngelihatnya, hijau-hijau adalah asingnya net buy, kalau oren-oren artinya asingnya lagi net sell. Dan yang garis abu-abu dan ungu ini adalah rata-ratanya, sehingga bisa teman-teman lihat kalau misalnya dia exit tapi kecil-kecil kelihatan ya dari rata-ratanya bahwa dia akan selalu menurun. Nah, ini masih
Analisanya IHSG itu belum berubah dari kemarin di YouTube terakhir, yaitu IHSG kita sedang sideways. Di area sini kita masih perlu konfirmasi ya, apakah dia akan naik ke atas atau dia akan breakdown ke bawah. Sehingga kita perlu konfirmasi, teman-teman jangan terlalu agresif dulu. Tetap kita harus prepare cash sebagian ya, jangan all in di saham dulu karena khawatirnya kalau misalnya dia breakdown jadinya kurang oke. Kita harus bersiap-siap untuk nampungin saham-sahamnya di area support bawahnya. Nah, kemarin sempat angin seger ya, ada inflow lumayan di atas rata-rata, tapi ternyata masih belum oke-oke banget juga nih. Kelihatannya belum serius-serius banget, kita tetap harus menunggu adanya konfirmasi akankah dia breakout atau dia breakdown. Oke. Selain chart ini, biasanya yang paling sering saya pakai juga si WinX ini. WinX ini analisanya berdasarkan teknikal ya. Jadi biasanya tuh saya suka pakai beberapa. Misalnya foreign flow itu kan lebih ke bandarmologi, kalau ini lebih ke teknikalnya. Untuk teknikalnya menggunakan Chartwin, cara menggunakannya juga gampang sekali, jadi nggak perlu repot-repot, cukup lihat momentumnya aja nih. Kalau momentumnya berupa titik pink, artinya dia lagi sideways, sehingga teman-teman bisa ngejalanin strategi sideways ya. Kalau sideways maka ditektokin aja. Kalau ada momentumnya, apalagi dia baru momentum pertama dan semakin meningkat, nah itu yang menjadi sinyal untuk entry. Itu yang bagus ya ketika momentumnya semakin meningkat. Tapi ketika dia berubah menjadi biru tua dan semakin mengecil, artinya potensi reversal. Nah, sayangnya indeks kita hari ini dia mulai menjadi biru tua ya. Jadi ada potensi reversal nih. So, jangan agresif dulu, prepare ya di bawah-bawah sini. Support-supportnya kalau breakdown maka exit dulu, sebagian kita prepare cash. Jadi untuk teman-teman pilihlah saham-saham yang uptrend yang tidak searah jalannya dengan IHSG atau ya, jadi pilihlah saham-saham yang tidak searah dengan IHSG ya, supaya teman-teman justru portofolionya lebih outperform daripada indeks kita. Jadi ini ada potensi reversal ya, tapi tetap menunggu kepastian dari price action atau dia menunggu breakdown atau breakout dulu. Nah, sebaliknya kalau misalnya merah, itu merah jelek ya, sehingga sebaiknya teman-teman hindari kalau momentumnya lagi merah. Kebalikannya, ketika dia berubah menjadi merah tua dan semakin mengecil, ini artinya berpotensi reversal. Jadi seperti di sebelah sini, makanya indeksnya reversal dulu, naik dulu. Nah, ini mulai ini ya, biru tua ya. Kita masuk ke saham yang pertama, yaitu PSKT. Kita akan gunakan dua chart di YouTube ini seperti kemarin-kemarin, yaitu WinX dan GD. GD ini Green Dot, singkatan dari Green Dot, dan akan saya jelasin ya cara menggunakannya itu bagaimana, karena gampang banget cara pakainya. Untuk PSKT, ini sahamnya lumayan ya, menarik juga karena dia ada momentum, volumenya mulai terlihat, pikselnya juga hijau-hijau, dia lagi berjuang nih, tapi dia lagi berjuang untuk bertahan di atas MA200. Jadi ini ada MA200-nya. Biasanya MA200 itu menjadi resist ataupun support yang cukup kuat ya. MA200 yaitu di 71, kita buletin ya, ini angkanya di sebelah kanan. Jadi ini angkanya nggak bulat karena biasanya generate by sistem langsung. Ini garis winline juga berguna sebagai support. Garis winline itu yang ini ya, garisnya biru sama dia masih di atas garis winline, ini masih oke. Dan ini menjadi supportnya selama dia masih di atas 66, ini masih oke. Kalau yang masih punya maka tinggal hold aja ya, momentumnya masih bagus, volumenya juga lumayan, pixelnya oke. Tinggal hold aja dan pasang trailing stop, jangan lupa ya. Untuk resistnya, dia harus testing resist 76-nya lagi nih. Kalau breakout, maka lumayan ya, karena di sini nggak ada garis-garis. Biasanya kalau nggak ada garis-garis, artinya less resistant, artinya resistannya tidak begitu kuat. Sehingga biasanya kalau dia kosong begini, lebih gampang dia untuk naiknya ke atas. Karena resist selanjutnya yaitu di area sini ya, 87. Jadi ini hold aja kalau kita menggunakan chart GD ini, namanya Green Dot, dan ini adalah chart yang teman-teman dapatkan secara gratis kalau menjadi nasabahnya Wisdom and Invest. Penggunaannya gampang banget, dan jadi kalau teman-teman pakai trading ini namanya trading system ya, kita sebutnya sebagai trading system karena dia membantu teman-teman memberikan sinyal untuk entry ataupun exit.
Jadi teman-teman nggak bingung-bingung, nggak perlu menunggu-nunggu untuk tanya-tanya, karena biasanya kalau nunggu-nunggu dan nanya-nanya orang dulu, pasti pertama analisanya akan menjadi bias, karena teman-teman ngikutin analisanya orang ya, teman-teman nggak yakin ini beneran apa enggak gitu. Bisa aja dia cuma pom-pom, bisa aja dia iya ada niat-niat tersembunyi gitu. Atau eh, dan kalau misalnya menggunakan ini, jadi teman-teman bisa mengambil keputusan secara lebih cepat dan secara mandiri. Oke, cara bacanya ini gampang banget menggunakan si GD ini. GD ini adalah titik hijau atau green dot ya. Dia memberikan sinyal untuk entry. Entry. Jadi ini udah muncul sinyal entry sejak di sebelah sini. Tentu kita bisa harga belinya bisa buy on weakness ya, selalu tetap menggunakan buy on weakness. Jadi bukan begitu muncul langsung HK, enggak. Tetap kita harus titik entry-nya buy on weakness. Jadi ini udah muncul sinyal entry. Selama dia candle-nya masih berwarna hijau, artinya hold. Di sini statusnya juga ada ya, yaitu hold. Kalau titik hijaunya di candle orange, maka sifatnya sebenarnya spekulatif buy. Begitu muncul titik merah, artinya sell. Selama dia candle-nya masih hitam, maka dia tidak ada action atau belum ada sinyal entry. Jadi candle hitam itu tidak oke ya. Begitu berubah menjadi orange artinya spek buy. Begitu berubah menjadi hijau artinya boleh hold. Nah, problemnya nih dia lagi testing nih area resist ya. Mudah-mudahan breakout. Kalau breakout maka tinggal hold aja. Kalau muncul titik merah maka jual. Jadi gampang banget ya untuk ngikutin sinyalnya ini. Kita lanjut yaitu LP. LP. Nah, LP ini tidak liquid banget, kelihatan ya dari volumenya aja nggak ada gitu. Beda ya dengan sebelah kiri sebelah sini itu lebih oke gitu, ada volumenya. Kalau ini nggak ada transaksi. Dan cara gampangnya kalau menggunakan WinX ini adalah lihat aja momentumnya. Momentumnya kan berwarna titik pink, artinya lagi sideway. Sideway-nya juga areanya kecil ya di sebelah sini. Jadi kalau sideway paling teman-teman tektokan aja. Dan harus lihat ya, total transaksi hanya 1, sekian miliar, jadi ini nggak liquid sehingga gampang banget dinaikin dan diturunin oleh market makernya. Jadi teman-teman harus hati-hati, ini kalau tidak liquid, dia gampang banget diturunin ataupun dinaikin sehingga teman-teman harus disiplin baik entry maupun exit ya. Jadi ini sideway, maka tektokin aja area support resist, tinggal ambil aja area-area sini tuh di dari ada support 200, 206, resist 214, 220. Kita coba menggunakan GD, LP. Untuk GD, ini juga terlihat ya, dia kan ada garis-garisnya nih. Nah, garis-garis ini sebenarnya sudah di-generate juga by system. Jadi, teman-teman lebih gampang ya untuk mencari atau mengetahui area support dan resistnya. Kalau kelihatan garis seperti ini dan candlenya bergerak di antara dua garis, itu artinya sideway. Jadi, membantu banget untuk teman-teman, oh ini lagi sideway, oh ini lagi uptrend, oh ini lagi downtrend. Ya, support ini kalau angkanya garisnya coklat maka angkanya juga coklat. Di sini 191 dan 199 200. Nah, kurang lebih di situ ya. Lalu resistnya yang warna hijau nih, dua garis yaitu 220 dan 224 di sebelah sana. Ini bisa teman-teman gunain jadi tektokin aja. Cuma ini nggak liquid ya, jadi harus disiplin. Kalau misalnya tiba-tiba jebol, maka exit aja dulu. And oh iya, ini karena sideway, jadi saya nggak ini juga nggak ada titik hijaunya ya. Kalau sideway maka tektokin aja. Titik hijau dan merah bisa diabaikan. Lalu MMLP, kita gunakan GD-nya juga. Untuk MMLP, kita lihat titik pink artinya tidak oke ya. Masih sideway ini ada, walaupun dia titik pink ini ada yang kayak warna orange pastel gitu ya, kayak sebelah sini. Ini udah mulai muncul, jadi sebenarnya agak kurang oke nih. Dia lagi testing support 444 sampai 450 ini area supportnya. Kalau jebol maka harus exit ya atau hindari aja sih. Karena dia belum ada momentum, malah momentumnya makin menurun ke bawah. Jadi tidak oke. Yang bagus adalah berwarna biru seperti di sebelah sini nih. Semakin meningkat. Lalu ini juga nggak oke, volume juga nggak ada ya. Jadi skip aja dulu. Jangan entry di saham ini deh, cari saham lainnya aja.
Kita gunakan yang GD sama juga ya, candlenya juga masih berupa hitam. Artinya belum ada action. Cuma ini kan area-area support nih. Dia lagi sideways ya, karena bergerak di antara dua garis itu, artinya dia lagi sideways. Sama kan tadi di chart Win, dia juga berupa titik pink, artinya dia sideways. Sehingga kalau mau spekulatif buy, boleh-boleh aja sih. Dengan support 444, karena dia di area support, maka harusnya resikonya kecil ya. Jadi kalau dia breakdown, tinggal exit aja. Dengan resiko ya ambillah kira-kira 2-3%. Dan kalau dia udah naik, maka jangan lupa taking profit ya, karena dia masih sideways, belum ada momentum, juga tidak ada volume. Oke, lanjut BMRI. Untuk Win, momentumnya sudah berubah menjadi biru tua ya, dan semakin mengecil. Artinya berpotensi untuk koreksi dulu dengan area support 9.600 ini lagi dites. Kalau breakdown lagi, maka dia akan menuju ke 9.300, 9.100. Nah, untuk BMRI, ini kalau teman-teman mau spek buy, saran saya sih mendingan di area-area 9.300 ataupun 9.100 ya. Jadi kalau mau spek buy di area sana aja. Momentumnya soalnya baru berubah menjadi biru tua, dia berpotensi untuk koreksi dulu. Kalau mau spek mau cicil dari sekarang sih boleh juga 9.600, 9.300, 9.100, MA 200-nya di 9.000 ya. Sehingga kalau mau cicil ingat jangan gede-gede dulu karena takutnya dia mau koreksi dulu. Jadi mendingan kan kita nunggu di harga agak bawah ya. Di sebelah sini area 9.300 ini sebenarnya ada gap. Jadi berpotensi untuk nutup gap di sana dulu. Jadi nanti lihat-lihat dulu aja di area bawah ya. GD. Nah, untuk chart GD, sinyal entry-nya titik hijau ya, entry di sini dan titik merah di sini. Jadi seharusnya sudah exit kemarin. Mudah-mudahan teman-teman sudah exit ya kemarin, jadi sudah cuan juga. Di sini buy, di sini exit. Oke, nanti tunggu lagi aja. Kalau mau menggunakan chart GD, berarti tunggu sampai ada titik hijau lagi ya. Kalau di sini sih dia supportnya di sebelah sini nih. 8.900 karena mengambil harga low sini. Nah, sini ada gap. Jadi kalau mau cicil boleh ya deket-deket di gap ini aja 9.300 sampai tadi ya 8.900 atau di 9.000-an itu ada MA 200-nya. Jadi mudah-mudahan mantul di area sana. Atau biasanya kalau Big Bang saya suka banget pakai MSF ini. Nah, kalau teman-teman yang rutin ngikutin YouTube saya pasti tahu kalau saya Big Bang senang banget menggunakan chart MSF ini karena untuk ngelihatin ini juga di chartnya untuk nasabah gratis ya. Tuh, akses gratis 24 jam open sekuritas tuh ada tulisannya. Oke, kalau MSF ini biasa saya gunakan stokastiknya. Jadi setiap kali dia masuk area sold, saya biasanya entry. Nah, seperti sebelah sini ya. Ketika dia masuk area oversold, nah nanti tungguin aja nih. Ini baru turun ke bawah ya. Kalau mau nanti menunggu aja di area-area sini. Kalau dia oversold lagi, maka boleh banget ya untuk spekulatif buy. Jadi di sebelah sini juga nih, ini sempat ya masuk sebelah sini tapi dia koreksi. Tapi kalau teman-teman cicil belinya di setiap support, jadi jangan all in ya, maka harusnya sudah cuan juga dan sudah bisa exit. Oke, jadi oke. Kita lanjut ke saham selanjutnya yaitu Kepik. Kepik. Nah, langsung kelihatan ya dari momentumnya tuh lagi menurun, jadi kurang oke karena dia berubah menjadi biru tua, artinya berpotensi reversal. Sinyal exit juga udah muncul nih di segitiga merah, jadi harusnya teman-teman sudah exit dan belum ada sinyal entry ya. Walaupun hari ini candlenya hijau, tapi mungkin dia kenaikannya sifatnya hanya dead cat bounce aja nih. Kalau mau spek buy sih boleh-boleh aja, yang penting pasang stop lossnya ya. Saran saya sih hindari dulu, mungkin bisa cari saham-saham lain yang lebih menarik, yang momentumnya tuh baru meningkat. Jadi kalau mau cari saham itu, cari yang momentumnya tuh baru begini tuh. Jadi dari kondisi tidak oke dan menjadi biru momentum, pixel hijau-hijau, dan di atas garis win line. Ini yang menarik nih, seperti ini. Jadi kalau misalnya besok dia naik lagi, ada momentumnya menjadi biru lagi, itu baru menarik ya. Dan ada volumenya itu baru menarik. Kalau ini naiknya tanpa volume, jadi agak kurang-kurang.
Nah, kepik menggunakan GD. Ini juga ya sudah exit di sebelah sini, entry di sebelah sini. Jadi seharusnya sudah cuan kalau menggunakan chart GD nih. Happy cuan. Dan belum ada sinyal entry ya karena candlenya masih berwarna hitam. Jadi ingat tunggu sampai ada titik hijau lagi baru entry lagi. Ini belum ada sinyal entry. Kita lanjut ke keras. Untuk keras, dia momentumnya juga berubah ya menjadi biru tua nih. Dan sehingga teman-teman harus hati-hati. Dia sih masih di atas garis win line sih. Jadi harus pasang TS ya 312. Kalau dia breakdown maka jadinya jelek, tidak oke. Ini udah berwarna biru tua artinya ada potensi untuk reversal turun ya, untuk turun ke bawah. Tunggu aja sampai ada muncul lagi momentum lagi yang biru itu baru oke. Atau dia misalnya bertahan di sini, nggak jebol-jebol, dia bertahan, dia malah breakout. Nah, itu baru bagus. Kalau mau spec buy, mendingan tunggu aja ya. Boleh di area support spec buy, tapi kalau jebol, exit. Atau tunggu dia breakout. Itu caranya. Kalau dari chart GD, hari ini malah exit nih. Sini entry, di sini exit. Dan belum ada sinyal entry lagi ya. Jadi kalau menggunakan chart GD, tunggu aja sampai ada sinyal entry-nya. Ini juga belum ada volume banget sih soalnya. Ini kemarin sih sebenarnya bagus ya kalau kita baca volume price action. Tapi tunggu aja sampai ada sinyal untuk entry lagi, baru teman-teman entry. Kita lanjut WMUU. WMUU momentumnya juga tidak oke nih. Sinyal exit sudah muncul di sebelah sini. Di sebelah sini juga ya, momentumnya sudah mulai melemah. Jadi masih kurang oke, mendingan skip aja dulu untuk si WMUU ini. Jadi ini belum ada sinyal entry lagi dari chart GD juga ya. Di sini entry, di sini exit, candlenya masih hitam, jadi belum ada sinyal untuk entry. Tunggu aja sampai ada sinyal entry, baru entry. Kita lanjut ke SSIA. Oke, SSIA. Wah, SSIA ini teman-teman harusnya sudah cuan lebar ya. Karena saya ada bahas itu udah lama banget dan berkali-kali saya bahas. Semoga teman-teman cuan. Kalau ada yang cuan, komen di bawah ya. Congratulations, happy cuan. Semoga teman-teman dapetin lagi nih saham-saham seperti ini. Untuk SSIA ya, saya sudah bahas dari tanggal 19 Januari tuh. Itu menjadi watchlist. Semoga teman-teman ada yang kebagian cuan. Happy cuan, jangan lupa ya. Pasang trailing stop. Hari ini ARB kalau nggak salah ya. Jadi seharusnya kalau yang mau taking profit dulu. SSIA. Yes. Tuh. ARB. Jadi candlenya juga sudah kurang oke nih. Dia candle buangan ya. Candle koreksi disertai dengan volume yang cukup besar sehingga berpotensi untuk koreksi. Nanti pantau lagi aja di dekat-dekat area sini nih. Di bawah 450 atau di area garis win line di 400. Kalau memang masih bagus dia akan mantul dan kita baru spekulatif lagi ya. Jadi ini semoga teman-teman sudah exit karena kemungkinan besar dia akan koreksi dulu SSIA ini. Waktu itu tanggal 19 dari harga berapa ya? Tanggal 19 Januari loh. Jadi sudah lumayan lama ya. Dari chart GD ini sinyal entry-nya udah lama banget, sudah jauh banget. Dari sebelah sini nih. Jadi udah dari di bawah 300 ya, dari 200. Mungkin nih sekitar 260, 270. Nah, happy cuan nih kalau benar-benar ada yang spekulatif buy dari sana ya. Eh, ini candlenya sih masih hijau, jadi kalau teman-teman mau giring, bisa giring menunggu sampai ada titik merah baru exit. Atau mau taking profit dulu ya sebagian, karena sayang ya kalau misalnya nggak di taking profit nanti profitnya akan berkurang. At least taking profit sebagian, sebagiannya tinggal pasang trailing stop atau menunggu sampai muncul titik merah baru exit. Kalau dari chart win sih saran saya juga ya udah exit sebagian. Kita lanjut. Tadi setelah SSIA adalah MPNX.
MPMX, momentumnya waktu itu sempat ya berubah menjadi biru tua, tapi ternyata nggak bisa meningkat, nggak seperti di sini ya. Dia momentumnya menjadi biru Ben Hur dan semakin meningkat. Kalau ini nggak, dia malah berubah balik menjadi biru langit, artinya momentumnya berkurang. Ini juga melemah, agak melemah, jadi jangan lupa untuk pasang trailing stop ya, atau stop loss itu jangan lupa. Untuk sementara yang baru mau entry, saran saya sih hindari aja dulu. Kalau mau spek buy nanti aja. Spek buy-nya mungkin di area-area support aja ya. Ini volumenya juga bukan volume normal nih kayaknya. Seperti volume dijaga oleh market maker-nya. Sehingga seperti tukeran barang. Jadi saran saya sih ini skip aja. Saya sih nggak begitu suka ya untuk saham-saham yang seperti ini. Volumenya itu seperti tukeran barang agak kurang oke. Momentumnya juga melemah kalau kita lihat dari segi tren. Dia juga melemah, jadi skip aja dulu. Yang masih punya mungkin mau SOS dulu ya. Untuk chart GD-nya juga berwarna titik merah, artinya skip dulu dengan area support. Nah, ini kalau pakai ini lebih kelihatan ya area sideway-nya. Karena ini kelihatan tuh, chartnya lagi begini. Jadi dia lagi sideway, mendingan nanti teman-teman pantau aja di area support sini ya. 1105 tuh yang garis hijau dan 1110. Barangkali setelah ke sini dia mantul. Nah, ini baru teman-teman spekulatif. Kalau udah cuan maka kabur dulu. Jadi ini belum ada sinyal entry ya, MPMX-nya. Kita lanjut ke BBRI. Seperti biasa, kalau Big Bang, hobi saya adalah pakai MSF. Sehingga nanti kita juga lihatin MSF-nya. Dari chart win, dia berubah menjadi biru tua. Ini ada channel up sih ya. Kalau mau paling menunggu di area-area supportnya aja. Ini ada support MA 200, 4540, 4520. Tuh, di area-area sana aja. Coba kita lihat menggunakan GD, chart GD-nya juga ya muncul titik merah, dia karena lagi sideway nih. Sehingga mendingan buy on weakness aja. Sebetulnya kalau Big Bang sih teman-teman nggak perlu khawatir ya. Biasanya uh, walaupun dia koreksi, walaupun kita nyangkut, at least kita dapat dividen. Dan kalau kita pakai sistem dollar cost averaging atau kita cicil setiap support kuat, maka biasanya ini sih nggak pernah rugi ya. Biasanya kalau saya di Big Bang itu selalu cuan, tidak pernah rugi. Coba area support, ini area support berdasarkan GD-nya sih 4360. Atau yang di support win aja ya, kalau barangkali 4360 kejauhan, di MA 200 ini boleh nih, 4520. MSF. Nah, saya paling suka pakai ini karena menggunakan stokastik ya. eh dan saya selalu mention di kalau nggak salah berkali-kali deh yang nanyain BBRI biasanya selalu udah tahu harusnya kalau mantau YouTube saya. Kalau dia di oversold ini area beli, kalau dia di sini ini udah area jual ya, sudah mau stochastic dead cross. Dia memang sudah masuk area overbought. Jadi wajar kalau misalnya pada taking profit. Nanti kalau misalnya dia turun dan golden cross lagi atau dia masuk ke area oversold lagi, ini menarik banget untuk teman-teman entry. Lihat ya berkali-kali kalau dia masuk area oversold, itu menarik banget untuk dibeli. Sehingga lumayan ketika dia naik ke area resist kita bisa jualan. Oke. Itu saham ke-10 udah selesai nih yang di request oleh teman-teman. Sekarang kita mau lihat saham-saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Nah, saya akan share screener haki ya. Screener haki-hakinya boleh. Mana ya? Screener haki sebelah sini. Nah, ini screener haki. Haki daily 2 Februari. Oke. Mungkin beberapa dari teman-teman sini belum tahu ya hak-haki itu apa sih. Nanti saya akan share satu dua saham ya beberapa saham untuk saya bahas hak-hakinya. Biasanya ini kepake banget untuk fast trading. Jadi bisa kelihatan berapa banyak sih yang HK, berapa banyak yang haki. Jadi kelihatan ya ada yang HK itu hajar kanan, haki itu hajar kiri. Jadi berapa banyak yang beli atau kekuatan buyernya berapa besar, kekuatan sellernya berapa besar. Saham pertama, ini saya mau bahas saham-saham teknologi dulu nih. Dan ini udah saya bahas dari kemarin ya. Di tanggal 24 Januari itu ada Buka, WRG, Goto ya.
Tadi juga ada DMMX sih, tapi nanti saya nggak bahas DMMX, saya akan bahas beberapa saham tech secara sebagian aja ya, jadi nggak semua saham tech saya bahas. Teman-teman mungkin bisa lihat-lihat saham-saham teknologi lainnya, karena waktu itu dari 24 Januari, di YouTube saya udah bilang ya, cukup menarik. Saham-saham properti juga menarik karena dia potensi untuk rebound atau kenaikan sementara aja sih mungkin ya, tapi lumayan. Nah, saham tech yang pertama yang mau saya bahas itu GoTo. Saya gunakan dua chart dan saya akan share hak-haknya juga. Sekalian jelasin hak-haki. Dari chart win untuk si GoTo ini momentumnya agak kurang ya. Kelihatannya ini apa sih? Nggak begitu kelihatan. Kayaknya warna biru tua deh. Jadi agak kurang oke ya. Mungkin teman-teman bisa mulai. Sebenarnya masih bagus, tapi mungkin akan koreksi dulu sebentar. Coba kita gunakan chart ini, GD. Oh, GD-nya sih oke ya. Hari ini breakout, disertai dengan volume juga. Mudah-mudahan lanjut, tapi ingat, biasanya kan ada koreksi-koreksi dulu. Jadi kalau belum entry, maka buy on weakness aja. Kalau udah ada yang entry dari tanggal 24, maka happy cuan ya. Jangan lupa tinggal pasang trailing stop aja. Nah, kalau yang ketinggalan biasanya bisa fast trading menggunakan si haki ini, terutama di 5 menit ya, bukan di daily. Kalau di daily, oke juga sih, bisa juga. Tapi biasanya untuk daily ini agak lama nih. Kalau yang 5 menit ini lebih oke, karena kita bisa langsung lihat ketika dia sideways disertai dengan adanya spike. Spike ini menunjukkan adanya transaksi lot yang besar. Jadi ada transaksi yang besar, tapi kita tetap harus ada konfirmasinya ya, yaitu menggunakan hak kaki. Makanya kita pairing dua indikator ini karena cocok banget. Jadi yang satu menunjukkan ada transaksi besar, jadi ada lot besar, mungkin market maker atau bandar atau mungkin siapapun itu. Intinya ada transaksi besar dan actionnya kelihatan, yaitu ada yang HK dan harganya naik. Kalau banyak yang haki, dia pasti akan merah-merah dan harga akan bergerak turun. Kalau ada yang HK, dia akan hijau-hijau dan harga akan bergerak naik. Kecuali bandarnya hanya tuker-tukeran barang ya, jadi dia HK, dia haki. Nah, kalau itu mungkin jadinya tidak valid sehingga tidak bisa digunakan. Kalau ini oke. Jadi masih oke ya, mudah-mudahan dia akan lanjut terus. Ini kaki secara daily-nya juga kelihatan. Ketika dia lagi sideways di sebelah sini, ini spike-nya tinggi ya. Dari rata-ratanya, ini juga meningkat, jadi masih oke. Mudah-mudahan dia akan lanjut terus. eh Kita lanjut ke tag selanjutnya, yaitu buka. Hmm, oke, buka. Bukanya masih oke ya. Untuk para member juga harusnya udah di-share sama coach kita, yaitu Sherlock dan Happy Cuan ya. Ini momentum masih bagus, dia breakout, belum breakout sih ya, di sini pas-pas nih. Cuma closingnya di atas bagus dengan volume yang besar, jadi mudah-mudahan akan lanjut terus. Dengan resistance selanjutnya 316. GD. Nah, GD hari ini dia muncul titik hijau, jadi mudah-mudahan lanjut dengan resist selanjutnya di area 320. Ini oke. Dan HKQ 5 menit. Nah, jadi kalau yang ketinggalan bisa ikutan. Kelihatan, wah ada spike nih, ada something nih. Dan kita tetap menunggu ada yang konfirmasi, yaitu ada yang HK. Ternyata di sebelah sini ya, terlihat ini juga masih meningkat, jadi masih oke. Kita lanjut WIRG. Kita lanjut ke WIRG. Untuk chart win-nya ini masih oke ya, karena momentumnya masih oke, volumenya juga semakin meningkat, masih di atas garis win line. Dan ini udah saya pernah share sejak tanggal 24 Januari kemarin, sehingga seharusnya teman-teman tinggal di hold aja dan pasang trailing stop, oke? Nah, kalau berdasarkan chart GD, ini siang entry-nya juga udah lama banget ya, sejak di sini, dan candle berubah menjadi hijau di sini, candlenya juga masih berubah menjadi, candlenya juga masih berwarna hijau, sehingga statusnya juga masih hold aja.
Nah, kalau teman-teman tertinggal, boleh banget mungkin mencari saham-saham lain, tapi sektor teknologi juga yang belum begitu jalan, atau buy on weakness aja ya, tapi sifatnya tentu udah spekulatif dengan resiko yang sudah lebih tinggi, karena dia sudah berada di atas. Jadi kalau sudah entry dari tanggal 24 kemarin, maka happy cuan. Tinggal pasang trailing stop ya. Kita lanjut ke saham selanjutnya. Jadi teknologinya saya nggak akan share semua, karena nah, tentu banyak banget ya. Bisa teman-teman cek-cek saham-saham lainnya. Yang selanjutnya adalah Arto. Nah, Arto cukup menarik. Sebentar, kita pakai chart GD-nya juga. Menggunakan chart win, tinggal lihat momentumnya aja ya. Jadi dia momentumnya masih oke, berwarna biru benhur, walaupun belum tinggi-tinggi banget ya. Dan dia masih berada di bawah MA 200 sebetulnya. Jadi masih downtrend secara majornya, baik Goto buka maupun WRG juga sebetulnya masih di bawah MA 200 tuh kayaknya sepertinya ya. Karena dia masih, tren besarnya masih downtrend, tapi untuk short termnya dia akan naik dulu. Jadi ini juga sama untuk Arto, berpotensi untuk naik secara short term. Di sini ada perbaikan momentum ya. Nah, jadi mudah-mudahan ya lumayan lah, agak-agak tinggi sedikit. Mudah-mudahan dia akan ke resist 4140 sampai 4550. Mudah-mudahan akan ke area sana. Untuk Artonya oke. Kita coba lihat menggunakan chart GD. GD-nya juga ya, titik hijau pertama. Jadi mudah-mudahan dia akan tes. Resist selanjutnya di sebelah sini ada 660, juga ada 4400 ya. Di sebelah sana tuh. 3660, 3850, 4400. Haka-haki. Jadi kalau yang ketinggalan sebetulnya bisa menggunakan haki 5 menit ini. Nah, saya ulangi ya cara menggunakan haki-hakinya. Karena udah lumayan lama nih saya jarang share si chart haki ini. Jadi mudah-mudahan kalau ada teman-teman yang udah nontonin YouTube saya dari lama, masih inget nih ya cara penggunaan chart haki. HK-Haki ini dia ada dua kolom ya, frekuensi analyzer dengan HK-Haki. HK-Haki itu yang di sebelah sini. Kalau hijau-hijau artinya banyak yang HK, kalau merah-merah artinya ada yang haki atau banyak yang haki. Nah, frekuensi analyzer ini spike-nya semakin tinggi semakin bagus. Ini menunjukkan adanya transaksi dalam lot besar. Dan biasanya spike ini hanya bermanfaat kalau di saat lagi sideways ya, karena dia mendeteksi wah ada yang akumulasi nih gitu. Nah, berlaku sebaliknya juga nih, kalau ada spike tapi ternyata haki, maksudnya merah-merah, itu artinya jangan di entry ya, karena akan kebalikannya dia akan turun ke bawah lebih dalam lagi. Sehingga kita perlu tetap adanya konfirmasi, yaitu ada spike plus haki. Di sini kelihatannya tuh ada yang merah-merah, artinya sempat ada yang buang barang nih untuk si Arto ini. Kalau nanti besok hari apa sih? Udah hari Jumat besok ya. Jadi jangan terlalu agresif banget. Biasanya hari Jumat kan kalau end of week di sore-sore banyak trader-trader yang mulai taking profit dan mulai ngosongin barang di portonya. Jadi hati-hati juga jangan terlalu agresif ya. eh Besok kalau misalnya ini merah-merah-merah lagi, maka dia akan koreksi. Jadi wait and see aja dulu. Mungkin besok bisa dipantau lagi HKK 5 menitnya supaya ini ya, jangan entry terlalu tinggi. Atau teman-teman buy on weakness aja di area support. Nah, support garis winline itu 3300. Ini angkanya 3317, tinggal dibuletin ya sesuai dengan fraksinya. Dan selanjutnya ada CARS. Kayak gininya juga hak kaki. Untuk Cars, ini sinyal entry-nya sebenarnya udah lama banget ketika dia pixelnya hijau-hijau, mulai ada momentum ya, dan di atas garis win line. Jadi seharusnya sudah dari sini nih. Nah, entry-nya dari sejak sana. Tentu dengan buy on weakness ya, jangan terlalu agresif. Jadi kalaupun sinyalnya muncul di sini, belinya pas merah tuh. Jadi teman-teman lumayan ya. Hari ini aja dia naik 7%.
Mudah-mudahan besok masih lanjut, momentumnya masih oke, volume juga oke, ini juga oke dengan resist selanjutnya 102 dan 110. Kita lihat lagi GD. Kalau GD ini sinyal entry-nya malah udah lebih bawah lagi ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman ada nih yang ikutin chart GD dan entry-nya dari bawah, maka cuannya udah lebih lebar lagi. Happy cuan, jangan lupa pasang trailing stop ya. Ini besok mau testing area resist, kalau dia tidak bisa breakout, artinya wait and see aja dulu, tunggu di bawah aja. Karena kalau belum bisa breakout, dia akan koreksi kembali. Gitu. Sehingga buy on weakness aja ya, apalagi besok hari Jumat, jadi jangan terlalu agresif. Nah, untuk HK-HQ 5 menit ini ada area sideway dan dia spike. Di sini terlihat ada yang HK. Belum ada yang haki sih, jadi masih oke ya untuk saat ini. Kecuali besok tiba-tiba ada yang haki. Jadi itu fungsinya kita menggunakan chart 5 menit bisa juga untuk kita mengawal suatu saham. Jadi langsung kelihatan, waduh banyak yang haki nih. Sehingga kita bisa exit duluan. Oke, contohnya ya, saya akan kasih contoh, tapi nanti di belakang aja deh. Saya mau kasih contoh NICL nanti. Kenapa sih NICL kita sebaiknya tidak entry atau mungkin hanya copet aja? Nanti akan saya kasih tahu sebabnya kenapa dan bagaimana cara membacanya di chart. Ini CAR, saya lanjutin dulu. Saham selanjutnya yaitu BBYB. Nah, BBYB ini momentumnya menarik ya hari ini. Dia mulai meningkat, dia breakout, volumenya juga lumayan. Mudah-mudahan akan lanjut lagi. Ini juga waktu itu ada di share oleh para coach dari Wisdom and Invest, tapi khusus spesial memang untuk para member. Jadi para member biasanya mendapatkan stock pick juga ya dari tim Wisdom and Invest nih. Jadi happy cuan untuk yang sudah cuan jangan lupa pasang trailing stop. Ini tinggal pasang TS aja selama dia di atas garis win line ini masih oke ya. Momentumnya juga meningkat kembali, ini oke. Tapi kalau dia bergeraknya begini, dia zigzag di sini, maka berpotensi banget untuk koreksi lagi. Jadi kalau ada yang udah punya mau taking profit dulu sebagian silahkan. Nanti kalau dia koreksi lagi baru nanti wait and see dia mantul maka bisa ya spekulatif. Atau kalau ada yang ingin entry maka jangan lupa buy on weakness aja ya besok hari Jumat dan terlalu biasanya kalau hari Jumat itu volatil jadi buy on weakness jangan sampai teman-teman entry-nya di pucuk. Ini chart 5 menit dari kaki terlihat ya ada spike dan ada actionnya di sini yaitu HK. Di sini sempat ada buangan juga sih ya, ada yang haki lumayan besar tapi secara grafik sih masih meningkat. Jadi mudah-mudahan dia bertahan. Ini ada support juga, support trend. Selama dia masih di sini, masih oke. Kecuali dia breakdown, maka goodbye. Jangan entry ya. Kalau dia breakdown terus ini merah-merah, itu jadi jelek. Kita lanjut. Nah, ini NICL. Saya mau kasih lihat kenapa harusnya hari ini SOS. Semoga sih nggak ada yang ikutan. Dari momentumnya terlihat ya, memang kemarin ini berapa bar nih? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini momentumnya meningkat. Jadi re-entry, di sini sudah exit seharusnya. Atau kalau telat sih di sini juga exit ya. NICL ini udah lama banget saya share juga. Waktu itu dari awal-awal malah. Dari tanggal berapa ya? Udah lupa. Sebelum naik-naiknya deh saya akan bilang hari ini, tahun ini temanya adalah metal-metal, logam-logam. Jadi waktu itu pas lagi nikel-nikelan, emas-emasan semua pada naik, ini juga naik dan Happy Cuan harusnya sudah kena trailing stop, di sini harusnya sudah exit karena dia candle bearish disertai dengan volume besar, di sini juga sudah sinyal entry, sudah sinyal exit ya. Dan di sini baru entry kembali ketika momentumnya berwarna biru Ben Hur kembali. Dan di sini harusnya sudah exit nih. Kenapa? Karena walaupun dia naik di sini ya kemarin tuh candlenya hijau, tapi momentumnya malah melemah. Tuh. Ini udah menjadi suatu indikasi gitu. Sehingga hari ini seharusnya memang teman-teman sudah SOS dan tidak terjebak ya. Nanti baru lihat lagi kalau misalnya dia jadi bagus lagi maka oke. HKQ 5 menitnya juga kelihatan. Di sini spike, di sini lagi sideway dengan actionnya, price actionnya kan kelihatan ya, dia breakout, ada yang HK, harganya naik. Dan di sini dia breakdown, harusnya sudah exit. Di situ menjadi sinyal exit, terutama ketika grafiknya sudah mulai menurun ya. Jadi ada yang buang-buang-buang, kelihatan tuh. Walaupun nggak gede, gede banget, tapi grafiknya sudah mulai menurun. Sehingga di sini ketika breakdown menjadi sinyal untuk exit.
Jadi teman-teman tidak kena turunan ini ya. Dan sudah cuan juga. Happy cuan, jadi NICL ini bukan rekomendasi, bukan untuk jadi watchlist juga. Ini skip aja dulu ya. Mungkin saham-saham emas-emasan lain oke, masih menarik. Karena harga emasnya XAU USD itu lagi naik lagi. Sehingga masih berpotensi ya. Cuma saham itu kan naiknya nggak selalu naik-naik-naik. Sehingga teman-teman pantau area entry-nya jangan sampai salah. Oke, kira-kira itu aja sih dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau bermanfaat, jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Dan semoga teman-teman selalu sehat, semoga teman-teman selalu cuan juga. Amin. Kalau ada yang cuan, jangan lupa untuk komentar di bawah ya supaya saya jadi tambah semangat untuk sharing dan teman-teman yang lain juga semangat untuk mencari cuan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you ya.